Aku tuh kepikiran Ombak. Ini kan pertama kali dia kita tinggalin ya semenjak kejadian itu. Kamu udah telepon psikolog yang nomornya waktu itu dikasih? Enggak. Halo, nama saya Syain Febrianti. Di film ini saya berperan sebagai Kasih, ibu dari Ombak dan Sarah. Sarah. Halo, aku Bima Azriel berperan sebagai Ombak, anak dari Bu Ina dan adik dari Sarah. Bu Ina. Halo semuanya, nama aku Naura Hakim dan di sini aku berperan sebagai Sarah, anak pertama dari keluarga Kurniawan. Yang pasti peran Kasih ini bukan peran yang mudah untuk digumuli ya, untuk dicari gitu, karena memang karakter ini punya perasaan yang sangat kompleks. Juga punya latar belakang yang rumit gitu. Jadi memang di si Kasih ini berbeda dengan peran ibu yang lain yang pernah aku perankan. Dan yang menantang di sini adalah bagaimana saya pribadi yang lebih sering memerankan karakter dengan larger than life gitu, yang benar-benar sangat ekspresif, proyeksinya besar gitu. Tapi di sini sutradara menginginkan saya betul-betul menjadi karakter itu tanpa pengerahan yang berlebih gitu. Jadi itu yang membuat saya tertantang di sini. Sangat beda treatment dari sutradara dan juga karakternya yang sangat rumit. Semua ibu dasarnya pasti punya rasa kasih sayang yang sangat besar ya buat anaknya, buat keluarganya gitu. Hanya memang perjalanan journey dari seorang ibu Kasih ini, dia merespon journey-nya dia itu tentu saja dengan cara yang masing-masing, cara yang berbeda-beda dengan Ina atau dengan karakter lain yang ada di film ini gitu. Jadi memang yang pasti sebagai seorang ibu ketika dia merasa kehilangan, tentu saja dia merasa kehilangan, mungkin tidak hanya kehilangan, ada rasa kecewa, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu akan membuat hatinya terluka dan robek, tetapi memang film ini ceritanya lebih spesifik tentang bagaimana kita grieving atau kehilangan, bagaimana kita merespon kehilangan. Jujur aku dari awal itu aku tidak merasakan ada kesusahan untuk membangun chemistry dengan Bu Ina, Pak Lukman sama Bima. Kan dari awal udah sama-sama ngelawak gitu. Jadi kayak ngelawak. Terus awal sih pasti dari Pak Lukman dulu sih yang ngelawak, dari Om Lukman yang ngelawak. Terus aku udah ngerasa kayak nggak ada awkward sama sekali gitu. Terus apalagi kita tuh awal diketemuin langsung foto keluarga gitu kan. Terus aku udah ngerasa kayak keluarga beneran, anget banget gitu loh. Jadi kayak aku tidak ngerasa ada tantangan atau kesusahan untuk membangun chemistry bersama keluarga aku sih, kayak gitu. Kalau misalnya ditanya untuk riset gitu pasti ada. Kayak aku kan ngobrol dulu sama Mas Edi kan. Terus juga mungkin karena aku ngerasa aku sama Sarah itu rada relate sih. Jadi kayak aku Sarah dan Naura ini jadi kayak perekat keluarga lah gitu. Jadi pas aku tahu Sarah seperti apa, aku kayak oh yaudah nih ada relate sama Naura nih kayak gitu. Jujur aku merasa kasian sih. Jadi seakan-akan tuh kayak aku ngeliat di surga tuh kayak gila, keluarga gue kasian banget gitu. Karena jadi tiga-tiga jadi kehilangan arah gitu. Karena kan di sini Sarah tuh yang jadi glue to the family gitu loh, kayak ayo yuk ngumpul, kayak seakan-akan tuh kayak nggak ada Sarah nggak seru nih, nggak asik nih, nggak bakal ngumpul gitu. Jadi pas aku tahu
keluarga aku langsung mengasingkan diri mereka sendiri, kayak mereka dealing with their traumas and their sadness tuh masing-masing, dan mereka jadi miskom dan jadi hancur. Aku merasa sedih banget. Jadi kehilangan Sarah buat keluarga Kurniawan tuh impactnya separah itu sih. Kalau dari aku sendiri pas pertama kali dapat karakter Ombak, pastinya aku mencoba untuk memahami latar belakangnya dia seperti apa. Terus banyak diskusi sama Mas Teddy juga karena dia juga ada background psikolog, dan ketika aku dapat peran ini kan cukup challenging dan cukup menarik gitu bagi aku, karena ya dia memiliki trauma yang mendalam dan efek dari trauma itu dia dealingnya tuh seperti apa, yang itu yang harus aku riset gitu. Dan kalau dari aku sendiri tuh aku banyak nanya ke teman-teman aku yang seumuran, karena Ombak dan aku kan gak terlalu beda jauh gitu, dan aku nanya ke mereka punya nggak sih trauma, cuman ya nggak secara langsung gitu, cuman kan ya teman-teman deket aku, jadi aku gali dulu mereka, ngobrol-ngobrol santai dulu. Tapi lama-lama ternyata dibalik mereka yang aku kira selama ini happy di luar dan happy di teman, ternyata mereka punya trauma yang cukup dalam juga gitu. Dan aku baru tahu, wah ternyata orang yang punya trauma sebegitu parahnya tuh bisa dibalut dengan muka yang tenang, yang nggak apa-apa. Jadi aku jadi banyak belajar tentang gimana orang-orang deal dengan trauma tuh berbeda-beda gitu. Ada yang dia tenang, ada yang eksplosif, ada yang ya dia happy di luar gitu. Jadi dan kalau satu metode aku sih, kalau yang mendalami karakter Ombak tuh aku biasanya nyatet sih. Jadi di kehidupan sehari-hari aku aja gitu, terus aku nyatet kira-kira kalau aku diginiin sama orang tua atau diginiin terus diajak main sama temen kayak gimana, itu aku catat Ombak tuh mikirnya bakal kayak gimana, apa perilaku Ombak yang bakal dia lakuin gitu sih kalau aku. Ya aku mau bilang buat kalian yang lagi merasakan kehilangan atau punya trauma yang cukup dalam seperti Ombak, ya aku balik lagi aku nggak mau ngejudge karena setiap orang punya masalah berbeda-beda dan aku nggak bisa nentuin kalian harus apa. Cuman ya kalau aku bisa pesen, jangan dipendam semuanya sendirian gitu. Coba dialihkan ke hal-hal yang lebih baik. Misalnya kalau misalnya belum menemukan orang yang pas buat cerita, bisa ke psikolog, atau misalnya bisa balik lagi ke agama, atau sekedar nyatet doang, bikin jurnal itu menurut aku udah cukup bikin rilis gitu. Tapi balik lagi orang-orang beda-beda. Kalian bisa ada yang ke arah musik, ada yang main sama teman-teman. Jadi jangan takut buat buru-buru move on. Take time aja. Aku tuh mau umroh untuk ibadah, bukan untuk lari dari masalah. Lebih baik menyadari sesuatu dalam keadaan telat daripada nggak sadar sama sekali. Sekarang kita berperan sebagai apa ya bisa dibilang HTS ya, teman saling suka, saling mengagumi tapi nggak berani untuk mengungkapkan gitu. Jadi pastinya ada membangun chemistry juga di dalam reading. Tapi aku banyak ngobrolnya justru di set sih gitu. Dan kebetulan Bima orangnya juga sangat-sangat terbuka sekali mengenai karakternya dia dan juga kehidupan pribadinya. Jadi gampang gitu kalau misalnya buat bangun chemistry, nggak yang kayak kaku gitu untuk diajak kerjasama. Dan itu yang membuat aku terbantu sih untuk memerankan karakter Alika, karena rata-rata sih dia bareng Bima terus. Kalau aku analoginya gini, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, pertama fondasinya dibangun itu adalah skrip, kan? Dari skrip itu, dengan fondasi skrip yang kuat, dibangunlah menjadi sebuah rumah oleh sang sutradara. Tentunya dengan visi dan misi yang sudah ada gitu. Nah, pemain itu sendiri masuk setelah bangunannya jadi. Kita ini sebagai, kalau analogi aku tuh kayak interior design. Interior design dalam arti kata we create dari apa yang sudah ada dibangun gitu. Tentu kayak misalnya aku suka ngomong gini, kalau kita bikin interior design gitu, tiba-tiba kita masuk ke bangunan minimalis, nggak mungkin kan kita bangun kursinya klasik gitu. Jadi itu peran seorang aktor gitu, bagaimana kita menyesuaikan bangunan yang sudah ada, yang tentunya sudah dibangun oleh skrip, dibangun oleh sutradara, akhirnya menjadi semuanya fit in.
Jadi sebuah satu kesatuan yang kalau dilihat tuh harmonis. Nah ini yang aku lihat ya. As a producer tentu aku juga dibantu dari Adia kan. Adia Pictures juga sangat membantu. Apalagi aku kalau ngomong PH, aku ini orang baru gitu. Aku perlu support bagaimana memahami sebuah di level aku sebagai produser gitu. Dan ini dibantu sekali oleh teman-teman dari Adia, termasuk Karuna juga dengan pengalamannya. Jadi tapi pada saat aku jadi pemain ya aku benar-benar menempatkan diri as a pemain. Jadi aku benar-benar mempercayakan itu semua kepada Teddy sebagai seorang komandannya, di situ sutradaranya, untuk menjadi semua ini harmonis, fit gitu. Saya kembali lagi, saya ini kan penulis, sutradara, dan saya menganggap saya storyteller aja. Jadi ketika cerita yang masuk ke saya itu kebetulan seperti itu, jadi emang saya bukan ngambil dari saya mau bikin tema seperti ini atau tema seperti ini, enggak, ini apa yang saya rasain aja gitu. Jadi waktu itu ketika saya menulis ini, yang saya mau tulis adalah tentang communication breakdown di sebuah keluarga sebenarnya. Sama juga mau mengangkat tentang sebuah perpisahan. Jadi itu aja sih, saya ngambil berdasarkan itu aja, tapi bukan mencari saya mau nulis temanya seperti ini gitu. Itu yang saya rasain pas nulis aja sih. Dari film ini saya lebih bisa memahami bahwa setiap orang itu punya gaya bahasa masing-masing atau bahasa cinta yang berbeda gitu. Jadi memang pendekatan komunikasi itu misalnya kalau ke anak 1A belum tentu anak yang satunya lagi juga dengan cara yang sama bisa menerima gitu. Jadi ketika kita bisa lebih mendengarkan tuh bukan berarti mendengarkan hanya lewat kalimat, tetapi juga memahami apa sih jalurnya dia, apa sih pintu masuknya dia, mungkin lebih analitik kah, lebih feelingnya lebih dominan kah, dan sebagainya. Ketika kita memahami itu, mungkin kita akan lebih bisa berempati, nggak miskomunikasi, mungkin itu sih. Dari dulu emang nggak setuju kan, ombak ke psikolog. Tobat itu yang dia butuhin. Aku nggak bilang deketin agama tuh nggak penting. Cuman tuh ada beberapa hal yang sifatnya klinis, mungkin bisa bantu kamu juga.